Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Torik dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu PT Satu Bintang yang beranggotakan saya sendiri, Danang Nugroho, dan rekan saya Agatha Karenza. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan judul Bank Umum Syariah. Terdapat 7 pembahasan pada slide ini. Yang pertama yaitu definisi Bank Umum Syariah. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor real melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa, simpanan, atau pembiayaan bagi para nasabah. Selanjutnya, ketentuan transaksi. Yang pertama yaitu wadiah atau akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut. Selanjutnya, mudharabah, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama, malik, sohibul mal atau bank syariah, yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua, yaitu amil atau mudorib atau nasabah, yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Selanjutnya, musyarakah, yaitu akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Selanjutnya, murabahah, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Selanjutnya, salam, yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Selanjutnya, istina, yaitu pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli, yaitu mustasni, dan penjual atau pembuat, yaitu syani. Selanjutnya, ijaroh, yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu tersendiri. Selanjutnya, ijaroh muntahiyah bit tamlik, yaitu akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Dan yang terakhir, qard, yaitu peminjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, transaksi pada bank syariah. Adapun beberapa transaksi perbankan syariah yang kini sedang menjadi tren diantaranya yaitu 1. Uang elektronik syariah. Yang kedua, layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dan yang ketiga yaitu voucher multi manfaat syariah. Slide berikutnya mengenai larangan perbankan syariah. Dalam melakukan kegiatannya, bank syariah dilarang untuk melakukan sejumlah kegiatan usaha sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal selain untuk tujuan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf A di atas. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Agatha Karenza. Ya, terima kasih Mas Danang. Selanjutnya ada penjelasan operasional Bank Syariah. Fatma Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN-MI, Bank Syariah harus mematuhi prinsip syariah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
Ya, selanjutnya ada jenis akad. Di sini kami mengambil contoh BSI Syariah. BSI memiliki beberapa jenis rekening tabungan yang bisa jadi pilihan bagi calon nasabah yang tertarik untuk membuka tabungan syariah. Namun prinsip dasarnya ada dua, yaitu mudharabah dan wadiah. Tabungan mudharabah adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSI atau melalui ATM. Sesuai dengan namanya, tabungan ini menggunakan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlakah. Dengan akad ini, sebagai penabung berhak mendapat manfaat bagi hasil sesuai dengan kondisi BSI sebagai penyedia layanan. Yang kedua ada tabungan wadiah. Tabungan ini adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah yat damanah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSI. Berbeda dengan prinsip mudharabah, pengguna tabungan ini tidak akan mendapatkan pembagian keuntungan, melainkan hadiah dari bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada contoh transaksi pada BSI Syariah. Di sini ada nasabah A yang memiliki tabungan syariah dengan saldo rata-rata per bulan Januari tahun 2003 itu 5 juta. Presentasi yang ditawarkan itu 85%-nya untuk bank dan 15%-nya untuk nasabah. Kemudian saldo rata-rata tabungan pada seluruh nasabah bank syariah pada bulan Januari ada 5 miliar. Nah, untuk pendapatan bank yang dibagi hasilkan untuk nasabah tabungan 250 juta. Untuk perhitungannya, 5 juta dibagi 5 miliar dikali 250 juta dikali 15%. Ketemu hasilnya 37.500, ini belum dipotong pajak. Kemudian ada konsep perhitungan keuntungan. Pada BSI itu mengikuti prinsip ekonomi syariah yang melarang riba atau bunga dan mengutamakan berbagi resiko dan keuntungan antara pihak bank dan nasabah. Dalam sistem perbankan syariah, keuntungan biasanya diperoleh melalui dua mekanisme, yaitu mudharabah dan wadiah. Yang pertama ada mudharabah, ini adalah suatu bentuk kerjasama antara bank dan nasabah dalam berinvestasi. Dalam skema ini, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana. Kemudian perhitungan keuntungan mudharabah dilakukan berdasarkan kesepakatan awal antara nasabah dan bank mengenai pembagian keuntungan. Bank akan menginvestasikan dana nasabah dalam proyek atau bisnis tertentu. Dan untuk keuntungan, biasanya itu 70% untuk nasabah dan 30% untuk bank. Namun, jika proyek atau bisnis tersebut mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh nasabah dan bank tidak akan menerima bagian keuntungan. Yang kedua ada akad wadiah. Ini merupakan salah satu dari beberapa jenis akad yang digunakan di perbankan syariah. Akad wadiah ini adalah perjanjian penitipan harta atau dana oleh nasabah kepada bank syariah, dan bank bertindak sebagai pemelihara atau wakil atas harta tersebut. Bank berperan sebagai wakil atau amanah untuk menjaga harta nasabah dengan itikat baik. Nah, dalam akad wadiah, bank tidak memberikan imbalan berupa bunga atas dana yang disimpan oleh nasabah. Sebagai gantinya, jika dapat keuntungan atas dana yang disimpan, bank tidak memberikan keuntungan karena akad wadiah tidak mengizinkan pembagian keuntungan. Ini daftar pustaka dan contohnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.